Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabatir rasulillahi ajma'in. Para pendengar, pemirsa Ashifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagian yang pertama kemarin, tema kita adalah tentang awal penciptaan. Sengaja kita kaji sebuah kitab klasik yang disusun oleh Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Dan bisa dikatakan kitab ini disebut sebagai kitab inti segala rahasia kehidupan. Pemirsa Ashifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sampai kepada pembahasan yaitu hingga nubuah ataupun kenabian memenuhi ruh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup risalah dan pemberi petunjuk dari ketersesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada manusia yang lalai itu, untuk beliau singkap basyirah mereka dari kelalaian yang lelap. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa bertemu dengan jamalullah. Kemarin juga dalilnya telah saya sampaikan, yaitu surat Yusuf ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basyirati ana wa manittaba'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan basyirah, dengan yakin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ashabi kan nujumi bi ayyihi muhtadaitum. Sahabat-sahabatku itu laksana bintang gemintang, kepada siapa saja kalian mengikuti mereka pasti akan mendapat petunjuk. Pendengar Ashifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, basyirah yang dimaksud di dalam surat Yusuf ayat 108 tadi adalah inti ruh atau ainur ruh. Bagi para waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, basyirah ini adalah fuad mereka. Fuad ini adanya di dalam kolbu. Fuad diambil dari akar kata faidah, karena ia dapat melihat banyak faidah dari cintanya kepada Allah. Fuad inilah tempat ru'yah, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kolbu tempatnya ilmu. Pemirsa Ashifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Basyirah ini tidak akan terbuka hanya dengan ilmu lahiriah. Dan basyirah ini tidak akan mungkin terbuka hanya modal dengan ilmu syariat saja. Tetapi harus dengan ilmu batin yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buah daripada tirakat, buah daripada riyadhah, buah daripada ia dzikir kepada Allah, buah daripada ia solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ia telah istiqomah di dalam ibadah, di dalam dzikirnya, di dalam solawatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu batin kepada seseorang tersebut. Dan ilmu batin inilah yang disebut sebagai ilmu laduni oleh kalangan tasawuf, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahf ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Ladunna, kalau di dalam ayat tersebut. Maka yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin menggapai inti ruh adalah belajar kepada orang-orang, kepada para mursyid, kepada para guru yang mengerti tentang basyirah. Tentunya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti apa arahan-arahan tentang amalan-amalan batinnya. Pendengar Ashifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dhaif, mari sama-sama kita berusaha untuk sadar dan cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat haqqa tuqati, bukan taubat seadanya, tapi sebenar-benarnya taubat, bukan takwa biasa, tapi sebenar-benar takwa haqqa tuqati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu, dari Tuhan, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama sepakat di dalam jalan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah seseorang itu untuk mencari jalan, untuk mencari jalan ruhani yang dibimbing oleh guru-guru ruhani, dan berusahalah untuk kembali kepada Rabb melalui ahli ruhani tersebut, melalui orang-orang yang berusaha mengolah batinnya, yang berusaha untuk menjernihkan ruhaninya, tentunya tanpa meninggalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi dalam waktu dekat jalan ruhani itu akan tertutup. Dan jika jalan ruhani itu tertutup, maka tidak ada yang menuntun untuk menuju alam lahut. Karena kita yakini bahwasannya kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk makan dan minum, bukan saja memuaskan hawa nafsu,
tetapi bagaimana dunia ini menjadi tempat mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu memikirkan kita semua. Beliau bersabda, "Ghammi li ajli ummatil ladina fi akhiriz zaman." Aku sangat sedih memikirkan umatku yang hidup di akhir zaman. Para pendengar, pemirsa Ashifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu ada dua. Yang pertama ilmu lahir, yang kedua ilmu batin. Satu ilmu syariat, satu ilmu hakikat. Untuk jasad kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan syariat. Untuk batin kita, ruhani kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami ilmu hakikat. Karena untuk memahami hakikat yang sebenarnya harus dipadukan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat, antara ilmu syariat dengan ilmu makrifat, maka hasilnya adalah ilmu hakikat yang sebenar-benarnya hakikat. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barjaghul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Pemirsa Ashifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kedua ilmu ini tidak dipadukan oleh seorang muslim, dengan ilmu lahir saja tidak akan menghasilkan ilmu hakikat dan tidak akan mencapai tujuan ibadah. Karena ibadah yang sempurna itu harus dengan keduanya, yaitu syariat dan ma'rifat. Tentu tidak bisa dengan salah satunya saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga singgung kita di dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama ahli kebatinan, ahli sufi, tasawuf mentafsirkan bahwasannya kata-kata illa liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, adalah agar mereka mengenalku, bermakrifatullah. Sebab bagaimana orang beribadah kepada Allah jika tidak mengenalinya? Karena makrifat sendiri hanya dapat dicapai dengan menyingkap hijab hawa nafsu dari cermin hati dengan sering-sering membersihkannya. Dengan begitu manusia akan melihat jamalnya al-khanju al-makhfi, jamalullah, dengan sir yang ada di lubuk kolbunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Kuntu kanjam makhfiyah fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa
likai u'raf. Sebelumnya aku adalah khazanah yang tersembunyi, perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Dari hadis qudsi ini jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mengenalnya, agar bermakrifat kepadanya. Ketika Allah telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia agar mengenalnya, maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah, apalagi para ulama batin, para guru-guru ruhani menafsirkan bahwasannya makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib. Sedangkan makrifat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama makrifat sifat Allah, dan yang kedua adalah makrifat zat Allah. Jika makrifat sifat menjadi kewajiban setiap jasad di alam dunia dan akhirat, maka makrifat zat menjadi kewajiban ruh al-qudsi yang suci di akhirat saja. Hal ini disinggung Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Ku perkuat manusia dengan ruh al-Quds, dengan ruh yang suci. Makrifat sifat dan makrifat zat hanya dapat dikuasai dengan memadukan ilmu lahir dan ilmu batin. Rasulullah bersabda, ilmu ada dua, yakni ilmu lisan sebagai hujjah Allah bagi hambanya, dan ilmu batin. Ilmu inilah yang bermanfaat untuk mencapai maksud inti dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Syifa Studio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama-tama membutuhkan ilmu syariat agar dengan ilmu tersebut badannya dapat mengenal Allah di alam makrifat sifat, sehingga mendapat pahala derajat. Selanjutnya, manusia membutuhkan ilmu batin agar dengan ilmu tersebut ruh dapat berusaha mengenal Allah di alam ma'rifat. Semua itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan perbuatan rusumat. Apa itu rusumat? Rusumat ini ada perbedaan antara rusum dan akhlak. Rusum itu adalah perbuatan yang dilakukan karena motif dan paksaan yang antara lahir dan batin pelakunya bertentangan serta tidak memiliki makna. Sedangkan akhlak adalah perbuatan terpuji tanpa paksaan dan motif serta antara lahir dan batin tidak bertentangan. Jadi para pendengar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita dikatakan membutuhkan ilmu syariat dan ilmu batin supaya kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ma'rifat, maka kita akan berusaha untuk meninggalkan perbuatan rusumat tadi, paksaan ketika kita beribadah kepada Allah, tentunya yang bertentangan dengan syariat dan hakikat tadi. Untuk dapat meraih ilmu batin, mesti melakukan amal ibadah yang secara logika memberatkan hawa nafsu dan ruh demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa riya dan sum'ah. Inilah yang dikenal oleh para guru-guru kita yang disebut dengan riyadhah. Olah batin, bagaimana menyambungkan batinnya, menyambungkan ruhnya
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dan cintanya. Makanya para pengamal ilmu ruhani ketika mereka mengamalkan sesuatu, ketika mereka beribadah, baik beribadah secara syariat maupun beribadah secara makrifat, maka mereka biasanya mengawali kata kunci ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tuhanku, Allahku, hanya engkaulah yang ku maksud dan hanya ridhomu lah yang ku tuntut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahf ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan-Nya. Para pendengar Ashifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alam makrifat adalah alam lahut. Itulah yang kemarin kita sebut sebagai negeri asal. Di sanalah Ruh Qudsi diciptakan dalam bentuk terbaiknya. Dan yang dimaksud Ruh Qudsi ialah manusia sejati yang ditempatkan di dalam kolbu, di dalam lubuk kolbu. Dan manusia sejati ini akan muncul dengan taubat. Dan biasanya ia akan terus istiqomah dengan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Ia akan senang berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama diucapkan dengan lisan, setelah itu dengan qalbu yang hidup, setelah itu dengan qalbu yang hidup dengan lisan ruhani. Inilah saat ketika ahli tasawuf menyebut hakikat insania dengan istilah tiflul ma'ani, jabang sukmo. Dinamakan demikian karena ia lahir dari sukma yang suci yang ada di dalam lubuk kolbunya. Dinamakan Ruh Qudsi dengan tiblun, jabang bayi ataupun anak-anak, karena beberapa hal. Yang pertama karena lahirnya Ruh Qudsi dari kolbu seperti lahirnya bayi dari ibunya. Lalu kolbu mendidik Ruh Qudsi ini seperti halnya ibu mendidik anaknya, yang kemudian sedikit demi sedikit tumbuh menjadi besar. Kedua, alasannya kenapa disebut sebagai jabang bayi? Karena pengajaran ilmu kepada anak-anak itu sifatnya dominan. Begitu juga Ruh Qudsi. Ia layaknya bayi diajarkan ilmu makrifat secara dominan. Alasan yang ketiga, sesungguhnya bayi suci dari dosa. Maka begitu pula Ruh Qudsi ini. Ia bersih dari kotoran syirik, lalai dan dosa-dosa yang dilakukan secara fisik. Keempat, alasannya banyak orang beranggapan bahwa kebersihan ruh dapat dilihat pada usia anak yang suci. Oleh sebab itu, dalam mimpi Ruh Qudsi ini dilambangkan dengan anak rupawan seperti malaikat. Alasan yang kelima, kenapa Ruh Qudsi disebut sebagai jabang bayi, jabang sukmo? Karena Allah Subhanahu wa taala menyifati pelayan surganya dengan anak-anak. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tur, "Ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun." Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Alasan yang keenam, nama tiblul ma'ani atau jabang sukmo, jabang bayi, disematkan pada Ruh Qudsi karena sifat halus dan sucinya sebagaimana bayi. Alasan yang ketujuh, penggunaan nama tiblul ma'ani
Jabang sukmo, ini sifatnya majasi. Melihat hubungannya eratnya Rukutsi dengan badan. Adapun ia dimisalkan dengan rupa bayi lantaran keindahannya, bukan berarti Rukutsi kecil secara fisik seperti anak bayi. Pemirsa Syifa Studio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaannya yang muncul sebagai ruh pertama, Rukutsi ini adalah manusia sejati karena dia memiliki keintiman unsiah dengan Allah. Sejati ini ingsun sejati. Sedangkan badan dan ruh jismani bukan mahramnya Allah. Ia berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku memiliki waktu bersama Allah, di mana malaikat terdekat dan Nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan itu. Para pendengar Syifa Studio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan Nabi yang diutus yang tidak memiliki kesempatan bersama Allah pada hadis tadi adalah dimensi kemanusiaan atau basyariyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dengan malaikat terdekat dalam hadis tadi adalah ruhaniyah Nabi yang diciptakan dari cahaya Jabarut. Sebagaimana malaikat juga diciptakan dari cahaya Jabarut, sehingga malaikat terdekat tidak dapat masuk ke dalam cahaya laut. Nabi bersabda, ada satu surga milik Allah yang di dalamnya tidak ada bidadari dan istana, tidak ada madu, tidak ada susu. Nikmat yang dianugerahkan di dalam surga tersebut hanya satu, yaitu melihat zat Allah. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama. Pemirsa Syifa Studio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika malaikat dan jasmani masuk ke alam lahut ini, maka keduanya pasti terbakar. Sebagaimana firman Allah lagi dalam hadits qudsi, lau kasafat subahatu wajhi jalali lahtaraqa kullu ma madda basyari. Jika kesucian zatku yakni sifat jalalku disingkap, maka semuanya sejauh mataku memandang pastilah terbakar. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana juga yang diungkapkan Jibril alaihissalam, jika aku mendekat pasti aku terbakar. Lau danautu lahtaraktu. Pemirsa Syifa Studio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang awal penciptaan. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi di dalam pengkajian kitab inti segala rahasia kehidupan. Akan kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang dengan tema tentang pulangnya manusia ke negeri asal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.